Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan berbagi info update buat rekan-rekan semua, buat rekan-rekan yang dinyatakan lolos menjadi SNP3K maupun rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Nah, jadi buat teman-teman yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, yang seringkali bertanya tentang nasibnya, simak video ini dengan baik, jangan di-skip agar rekan-rekan itu tidak salah atau kurang menerima informasi yang admin sampaikan melalui video ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi admin sebelumnya akan mengingatkan kepada rekan-rekan nanti bahwa pengumumannya nanti pada tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Itu seringkali admin sampaikan dan teman-teman pastinya sudah tahu ya. Nah, buat teman-teman yang TMS sebagaimana yang pernah diumumkan oleh BKN ya, kita akan lihat kembali datanya. Yang seringkali juga bertanya di kolom komentar channel ini, katanya bagaimana dengan nasib kami yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, padahal per 2 Desember ya, maksudnya per Desember itu nanti sudah tidak ada honorer lagi. Pastinya teman-teman itu merasa risau ya. Nah, di sini sebagaimana data, ini data terakhir yang diupdate oleh Badan Kepegawaian Negara. Ingat ya, ini data terakhir yang diupdate itu pada 18 Oktober yang lalu. Untuk guru TMS di sini ada 2.963. Nah, kemungkinan data ini, jumlah ini bertambah teman-teman ya. Ingat, kemungkinan jumlah ini masih bertambah. Kenapa? Karena dari 186.000 baru 63.000 yang diverifikasi dan pendaftar totalnya di sini ada 247.000. Nah, ingat teman-teman ya. Nah, jadi kita fokusnya ke yang TMS per data 18 Oktober. Jadi kita beranggapan saja teman-teman ya. Beranggapan ini tidak bertambah lagi. Terus untuk yang nakes 398 anggaplah tidak bertambah juga. Terus yang di teknis ada 8.000. Nah, kalau kita total ini kurang lebih ada 11.000 teman-teman ya. Ada 11.000 sekian yang dinyatakan TMS. Ya, anggaplah seperti itu ya. Persoalan bertambahnya ya kita kesampingkan dulu. Nah, bagaimana nasib mereka? Nah, silahkan nanti admin akan jelaskan juga. Apakah masih ada harapan buat rekan-rekan ini? Nah, ini admin akan sampaikan kalau soal harapan masih ada. Contohnya seperti apa? Nah, simak baik-baik teman-teman ya. Simak baik-baik. Oke. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang TMS, nah di sini terlebih dahulu admin akan bagikan kepada rekan-rekan juga yang seringkali bertanya terkait gaji P3K yang kurang bayar. Nah, di sini diinformasikan meskipun informasinya per 23 Oktober bahwa kurang bayar gaji P3K sudah dibereskan. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, apakah di daerah lain seperti itu juga? Di mana pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membayar kekurangan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk bulan April 2024. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD ya, dari Kabupaten Bima, yaitu Pak Suwandi mengatakan anggaran untuk pembayaran kekurangan gaji P3K itu dari APBD Perubahan 2024. Sesuai komitmen pemerintah daerah, kekurangan gaji P3K itu diupayakan melalui APBD Perubahan 2024. Dia menyebutkan jumlah P3K yang dibayarkan kekurangan gaji tersebut ada 2.762 orang yang tersebar di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima. Dari guru, kesehatan, teknis, seperti itu ya. Adapun total anggaran kekurangan gaji yang dibayarkan itu senilai 11,4 miliar. Jelas ya? Ada 11,4 miliar, itu mencakup gaji pokoknya 8,7 miliar dan tunjangannya 2,7 miliar. Jadi angka 14 itu dipecah untuk gaji pokok dan tunjangan yang pernah telat bayar teman-teman ya. Dia mengatakan acuan pembayaran gaji yang dimulai pada bulan April tersebut mengingat tenaga P3K dimaksud telah diberikan SK yang mana terhitung mulai tanggal atau TMT 18 Maret. Nah, buat teman-teman yang nantinya lolos jadi ASN P3K, nah itu nanti terhitung masa kerjanya atau bahasanya TMT ya, terhitung mulai tanggal. Nah, misalnya di TMT-nya di situ dituliskan misalnya 18 Maret. Nah, teman-teman berarti masa kerjanya dimulai pada tanggal itu juga.
Nah, 11 Maret 2024 dan SK penugasan terhitung tanggal 1 Aprilnya. Ya, oke. Jadi SK penugasannya itu nanti 1 April di bulan berikutnya. Tapi tergantung juga teman-teman ya, nanti di situ di TMT-nya. Sehingga pembayaran gaji P3K terhitungnya mulai April. Teman-teman ya. Karena berdasarkan SK. Nah, ini juga penting sebenarnya teman-teman ketahui buat yang akan ikut ya. Mantan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bima ini berharap pembayaran tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan para P3K dan pada saat yang sama diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para ASN. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan diharapkan bisa meningkatkan motivasi para P3K dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, katanya. Jadi ini memang hal yang penting buat teman-teman yang ketahui terkait telat bayar atau tunda ya terkait gaji P3K-nya. Dan alhamdulillah untuk teman-teman di Kabupaten Bima, alhamdulillah ini sudah di anggarannya sudah ada ya, sudah ada sekitar 11 M ya tadi kalau tidak salah 11 M ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang dinyatakan TMS tadi yang jumlahnya untuk guru ada 2000-an, kesehatan ada 300-an lebih ya, hampir 400, dan untuk yang di teknis tadi ada sekitar 8.000 ya, atau sekitar 11.000 sekian ya totalnya. Bagaimana nasib mereka? Masih ada harapan sebenarnya teman-teman ya. Oke, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa untuk pendaftaran itu sudah ditutup per 20 Oktober kecuali untuk Kementerian Agama, dan seleksi administrasinya itu sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 1. Sebenarnya sudah ada teman-teman ya hasilnya, namun belum diumumkan oleh pemerintah. Belum diumumkan karena ada jadwal tersendiri. Itu nanti akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober. Nah, ingat ya, pengumuman hasil seleksi administrasi 30 Oktober. 30 Oktober teman-teman ya. Ini kurang lebih 4 hari lagi. Oke, kenapa? Karena nanti pada tanggal 29 Oktober itu masih dalam jadwal atau tahap seleksi administrasi. Nah, bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS tadi yang jumlahnya ribuan itu masih ada harapan teman-teman ya. Harapannya di mana? Nah, di sini teman-teman akan memanfaatkan poin nomor 5, yaitu terkait dengan sanggah. Di sini teman-teman nanti akan memanfaatkan setelah pengumuman hasil seleksi administrasi ditutup pada tanggal 1 November ya, sesuai jadwal. Keesokan harinya teman-teman itu sudah bisa melakukan sanggah pada tanggal 2 sampai dengan 4 November. Apakah bisa merubah hasil yang sudah ditetapkan? Jawabannya bisa teman-teman ya. Berkaca dari hasil seleksi administrasi di CPNS tahun ini, banyak sekali rekan-rekan kita yang dinyatakan TMS dan akhirnya mereka berubah menjadi MS atau memenuhi syarat. Nah, harapannya teman-teman tadi yang TMS itu semoga juga bisa teman-teman ya masuk dalam tahap MS ya, bisa berubah status menjadi MS, mengingat komitmen pemerintah bahwa mereka akan menyelesaikan yang namanya non ASN, Nah, teman-teman ya, semoga sanggahan teman-teman itu nantinya diterima, karena itu adalah harapan terakhir yang teman-teman bisa lakukan, atau upaya terakhir yang teman-teman bisa lakukan untuk mengajukan sanggah. Nah, nanti ketika teman-teman sudah melakukan sanggah dan nanti akan ada jawab sanggahnya, itu dimulainya pada tanggal 2 juga sampai dengan tanggal 6 November. Oke, itu jawab sanggah. Apakah sudah bisa dilihat hasilnya? Belum teman-teman ya. Nanti teman-teman akan lihat itu pada tanggal 5 sampai 11 November. Teman-teman akan lihat apakah statusnya tetap TMS atau berubah menjadi MS. Atau memenuhi syarat. Nah, seperti itu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin pastinya sudah mewanti-wanti, sudah khawatir, sudah mengingat-ingat adanya kekeliruan, adanya salah posisi terkait dengan upload dokumen. Nah, ini harus diperhatikan. Setelah pengumuman pasca sanggah, pastinya ada penarikan data final untuk mengikuti seleksi kompetensinya. Seleksi kompetensinya yang akan dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 25 November. Jadi teman-teman yang TMS nantinya jangan langsung berkecil hati, masih ada kebaikan dari pemerintah, masih ada upaya yaitu melakukan sanggah.
Oke, teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.